Saudara, salam, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Sungguh sukacita bagi saya kita boleh bertemu kembali di dalam rasa haus yang besar akan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga kita masing-masing. Pada hari ini dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Allah yang besar, Bapa Sorgawi yang selalu memelihara kehidupan kami. Kini kami akan kembali belajar akan firman Tuhan, tuntunan hidup sejati yang akan menolong kami melakukan hal-hal dalam hidup ini yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk menerima kebenaran firman, bahkan kami diberikan semangat untuk menggenapi nilai-nilai firman Tuhan ini di dalam sikap hidup kami. Kepadamu kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai 12. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, berbicara mengenai filter atau saringan, maka saya ingat masa kecil, kami tinggal di sebuah asrama polisi karena ayah saya anggota Polri. Nah, saudara-saudara, kami
mendapatkan air yang disalurkan dari sebuah mata air besar. Nah, saudara-saudara, karena makin banyak penghuni di asrama itu, maka kebutuhan air juga semakin banyak. Orang tidak lagi mengambil dari mata air yang satu tadi, tetapi menggunakan mesin-mesin jet pump yang besar, lalu mengambil air dengan cara membor tanah yang ada di dekat kediaman mereka. Akibatnya apa, saudara-saudara? Air memang masih keluar, tetapi tidak sebaik ketika dulu kami sama-sama menikmati dari sumber mata air yang satu. Sumber mata air yang karena jumlah kami waktu itu sedikit, maka masih bisa memenuhi kebutuhan kami. Sekarang airnya cukup banyak, tapi kualitasnya buruk. Airnya berpasir, agak berbau besi, dan kadang warnanya juga keruh. Karena itu orang tua saya lalu mengajak untuk membuat semacam saringan air. Ya, dibuat dari batu, ya, seingat saya dibuat juga dari sabut kelapa, ya. Lalu ditambah dengan bubuk cairan kimia tertentu dan diletakkan di sebuah ember. Jadi air yang keluar dari pompa jet pump itu masuk dulu ke alat penyaring air yang kami buat tadi, sehingga pada akhirnya yang keluar dan menuju ke bak mandi adalah air yang sudah bersih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, begitulah gunanya filter atau saringan, ya. Jadi kalau kita menggunakannya, maka maksudnya tentu adalah membuat yang kotor diendapkan kotorannya sehingga hanya yang bersihlah yang tersisa. Ternyata tidak cuma air, saudara-saudara, yang membutuhkan filter, tetapi juga perkataan yang berasal dari lidah manusia. Nah, kalau saudara baca di Warta Jemaat, saudara akan bisa lihat di sana ada pengalaman yang dialami oleh Sokrates, filsuf Yunani yang terkenal itu, ketika dia mendapatkan informasi, perkataan dari orang lain. Dia mengungkapkan 3 filter. Yang pertama, saudara-saudara, apakah perkataan itu benar? Yang kedua, saudara-saudara, apakah perkataan itu berguna? Dan yang terakhir, saudara-saudara, apakah perkataan itu sesuai dengan fakta yang sesungguhnya? Nah, dengan cara itu, saudara-saudara, Sokrates menjaga dirinya agar perkataan yang diterimanya bukan fitnah, bukan hoax, ya, berita bohong, bukan ujaran kebencian, bukan sesuatu yang menyesatkan, bukan sesuatu yang memprovokasi atau mengadu domba, tetapi sesuatu yang baik yang akan bermanfaat. Nah, saudara-saudara, kenapa Sokrates melakukan itu? Karena lidah kita ini memang sangat sulit dikendalikan. Kalau kita tidak hati-hati, yang terjadi perkataan kita bisa melukai banyak orang, bisa menyakiti banyak orang. Nah, saudara, pesan yang sama juga disampaikan oleh Yakobus sekali lagi kepada orang-orang Kristen yang berasal dari 12 suku Israel atau yang berasal dari orang Yahudi. Mereka yang sekarang sudah tersebar di berbagai tempat dan ternyata ditemukan tidak mampu mengendalikan lidah mereka dengan baik. Banyak masalah terjadi karena orang berkonflik berseteru akibat
perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan yang mengandung fitnah, perkataan yang mengadu domba. Karena itu Rasul Yakobus merasa perlu mengingatkan tentang bahaya lidah ini kepada gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orang Yahudi di berbagai tempat. Yakobus mengingatkan bahwa lidah ini harus menjadi tempat di mana pujian kepada Allah dihadirkan, berkat kepada semua orang diucapkan, dan berhenti sampai di sana. Dia tidak boleh digunakan untuk hal yang sebaliknya. Lidah yang sama mengucapkan atau menyanyikan pujian, menghadirkan berkat, tapi pada saat yang sama juga mengutuk. Lidah harus digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Dan saudara, kalau kita bicara konteks hari ini tentu tidak hanya lidah ya. Yang harus kita jaga juga adalah jari kita. Zaman bermedsos ini, orang harus hati-hati menggunakan tulisan atau ketikan dari jarinya. Jangan sampai saudara-saudara kita mengungkapkan sesuatu yang tidak kita pikirkan matang-matang. Kita menyebarluaskan sesuatu yang buruk, sehingga pada akhirnya membuat kekacauan, membuat masalah. Dan itulah yang terjadi dalam berbagai kesempatan. Orang harus berhadapan dengan hukum karena tidak mampu menjaga mulutnya, lidahnya, maupun jari-jari tangannya ketika bermedsos. Biarlah gereja Tuhan seperti saudara dan saya selalu punya pengendalian diri yang baik. Ingatlah bahwa semua yang Allah ciptakan, termasuk bagian anggota tubuh kita ini, baik adanya. Semuanya bermanfaat. Kitalah yang seringkali menyalahgunakannya. Karenanya mari, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan. Lewat lidah kita, lewat jari kita, taburkanlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang menghiburkan banyak orang, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menyemangati, hal-hal yang menghadirkan optimisme. Bahkan di atas semuanya itu, hal-hal yang membangun iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Sungguh kami dikoreksi oleh firman ini. Karena lidah ini, jari-jari ini seringkali tidak cukup punya pengendalian. Akibatnya banyak orang tergores, banyak hati yang terluka. Ampuni kami Bapa. Firman-Mu ini menolong kami untuk memperbaiki apa yang keliru yang selama ini kami hidupi. Sertai dan kuatkan kami ya Allah, sehingga firman-Mu boleh kami perjuangkan terus menerus, sehingga lewat lidah dan jari jemari ini, yang hadir adalah kebaikan dari Tuhan bagi semua orang. Terpuji nama-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.